Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmatnya, yang termasuk salah satunya kita dapat berkumpul pada malam hari ini di Masjid Al-Qasr kita ini untuk melaksanakan salat Isya dan salat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam tanpa kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita semua dapat istiqomah untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami dari Panitia Ramadan 1447 Hijriah akan menyampaikan informasi untuk malam hari ini, tanggal 19 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 6 Maret 2026. Insya Allah akan ada ceramah setelah ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Khairin dengan tema ceramah Iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan dan giat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Selanjutnya akan dilakukan sholat tarawih yang akan dipimpin oleh Ustaz Omar Sukatra dengan teknik sholat tarawih yaitu sebanyak 8 rakaat dengan masing-masing 2 rakaat salam, dan untuk sholat witir sebanyak 3 rakaat dan 1 kali salam. Selanjutnya mengenai laporan keuangan, saldo kas tanggal 7 Maret 2026 sebesar Rp7.203.600. Kemudian untuk penerimaan tanggal 7 Maret 2026 sebesar Rp1.200.500. Adapun untuk pengeluaran operasional sebesar Rp1.620.000, dan sehingga saldo akhir sebesar Rp6.284.100. Selanjutnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada pemberi dengan buka puasa pada hari ini, yaitu dari warga RT 3 RW 15. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik. Amin. Dan untuk esok hari, insya Allah pemberi dengan buka puasa yaitu dari warga RT 4 RW 15. Selanjutnya untuk program selama bulan Ramadan, yaitu ada tarjim Quran ba'da subuh setiap hari Jumat, kajian ba'da subuh setiap hari Sabtu dan Ahad, tadarus ba'da subuh untuk ikhwan dari hari Senin sampai dengan Kamis, dan untuk 10 hari terakhir nanti akan ada iktikaf mandiri dan yang lain. Untuk iktikaf daftar sudah dibuka bagi jamaah yang ingin daftar iktikaf full selama 10 hari bisa menghubungi nomor kontak yang tersedia di banner di sebelah kiri atau kanan masjid. Selanjutnya kami sampaikan untuk pengadaan karpet sampai dengan saat ini alhamdulillah telah terkumpul dana sebesar Rp126.810.804. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan rezeki yang lebih banyak lagi dan keberkahan hidup disertai Bapak Ibu sekalian dan para jemaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian himbauan, mohon kepada anak-anak untuk dapat tertib di sholat tarawih ini, tidak bercanda dan tidak bermain-main, dan diberitahukan kepada Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang membawa anak-anak balita, dimohon untuk dapat menjaga anaknya untuk tertib mengikuti sholat, memakaikan popok dan menempatkannya di daerah samping atau saf belakang sehingga tidak memutus saf, tidak dibiarkan bermain-main atau bercanda dan berlari-lari sehingga dapat mengganggu jamaah yang lain.
Mari jadikan ibadah Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik untuk kita. Dan terakhir, kepada Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang membawa handphone atau gadget, dimohon untuk dinonaktifkan atau diubah ke mode silent sehingga saat waktu sholat nanti tidak terdengar lagi suara dari HP yang dapat mengganggu kekhusyuan kita selama puasa ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz sendiri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yashkuru man dzakara wa yashkuru man syakara. Wa qala ta'ala fil ula fadhkuruni adhkurukum. وقال في الثانية واشكروا لي ولا تكفرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك شفيعنا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. معاشر المسلمين والمسلمات, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, adik-adik semuanya yang saya muliakan, wabil muqaddimah ketua dan seluruh jajaran pengurus yayasan masjid, tuan imam, tuan muadzin, bilal, dan semuanya yang terlibat aktif berdedikasi memfasilitasi kita semuanya dapat melaksanakan ibadah dengan baik di Masjid Al-Ikhlas Duta Indah ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan umur panjang, kesehatan dan juga kekuatan sehingga dapat melanjutkan hikmah kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jika ada keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, dari sekian banyak keistimewaan itu kalau diperas menjadi 3. Yang pertama adalah Quran. Yang kedua adalah siam. Dan yang ketiga adalah kedermawanan. Kenapa disebut dengan Quran? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan ini dijadikan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Bahkan jauh sebelum ada puasa di bulan Ramadan, Allah sudah menghadirkan Quran. Karena menurut sejarahnya, Bapak Ibu semuanya, puasa bulan Ramadan itu baru disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun kedua setelah hijrah. 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah. Setelah 2 tahun Nabi menetap di Madinah, baru ada perintah untuk puasa pada bulan Ramadan.
Jadi dengan demikian di bulan Ramadan ini yang lebih dulu adalah Qurannya. Karena Al-Quran itu Allah turunkan pada peristiwa yang pertama, pada peristiwa Gua Hira. 15 tahun selepas itu baru ada perintah puasa. Jadi keberkahan Quran itu membuat Ramadan istimewa, dan gara-gara Ramadan istimewa kemudian Allah pilih sebagai tempat untuk berpuasa, pilih sebagai waktu untuk berpuasa wajib, yaitu puasa Ramadan yang kita lakukan. Bapak Ibu, sehingga hubungan antara puasa dan Quran dan puasa ini amat erat. Nabi menyebut dalam satu riwayat yang direkodkan oleh Imam Ahmad, as-sawmu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran dan puasa itu nanti di hari kiamat akan hadir memberi syafaat kepada hamba yang melakukannya, yang membacanya. Nah, sehingga hubungan antara puasa dan Quran itu jadi dekat dan erat. Bapak Ibu, sebelum Quran dan puasa itu memberi syafaat kepada kita di hari kiamat kelak, Al-Quran dan puasa ini juga bisa jadi obat yang menjadi syafaat penyelamat kita di dunia. Karena sejatinya syafaat itu adalah jalan keluar. Ketika seseorang hamba sudah buntu jalannya, tidak mendapatkan jalan keluar, maka Allah memberi izin kepada Nabi Muhammad untuk memberi syafaat. Gara-gara Nabi memberi syafaat, maka terbuka jalannya, solusinya datang, dan akhirnya selamat. Nah, sebelum Quran dan puasa ini membawa syafaat di hari kiamat, Quran dan puasa ini juga menyelamatkan orang di dunia. Kok bisa, Bapak Ibu semuanya? Kita umat Nabi Muhammad SAW itu sering kali celaka. Itu dikarenakan oleh dua penyakit. Penyakit yang pertama namanya mardus syubhat. Penyakit syubhat. Syubhat ini merusak alam pikiran, sehingga jalan pikirannya kacau, meragui kemuliaan ajaran Islam, mengkritisi apa yang sudah baku di dalam agama Islam, sampai pada satu tahap dia mengingkari ajaran-ajaran Islam. Ini munculnya syubhat. Selain syubhat, ada penyakit kedua juga yang amat bahaya, namanya penyakit syahwat. Jadi kita ini dipilihnya antara syubhat dan syahwat. Kalau syubhat merusak akal, pikiran, kalau syahwat mengganggu dan merusak perbuatan. Obatnya syubhat adalah Quran, sementara obatnya syahwat adalah siam. Makanya Nabi menyebut ya ma'syar syabab, wahai anak muda, anistata'a minkumul ba'a, siapa yang punya kemampuan, falyatazawwaj, maka nikahlah. Kemampuan fisik, kemampuan psikis, kemampuan finansial, nikah. Fa'ilam tastati, tapi kalau kalian merasa tidak mampu, fa'alaihi bisyam, maka hendaklah ia puasa. Nabi menyebut bahwa puasa ini menjadi obat syahwat. Fa'innahu lahu wijah, karena puasa itu adalah perisai. Nah, jadi kalau begitu Bapak, kalau kita ini pengen selamat,
di dunia ini, maka kita harus dekat-dekat dengan Quran dan dekat-dekat dengan puasa. Quran mengobati penyakit syubhat, sementara puasa ngobatin syahwat. Jadi sebelum Quran dan puasa ini membawa syafaat yang nyelamatin orang di akhirat nanti, di dunia Quran dan puasa juga menyelamatkan orang. Jadi biasanya orang itu jatuh pada penyelewengan, kesalahan itu sebabnya dua itu. Kalau ada ibu-ibu misal mau mengatakan, masa kenapa harus perempuan itu dapat warisannya setengah dari laki-laki? Memang Islam begitu ya. Kok sepertinya perempuan itu apa namanya itu, apa istilahnya, ordinary daripada laki-laki. Ya kalau di zaman dulu perempuan perannya di belakang, kalau di Palu dikasih setengah udah oke lah. Tapi kalau saat ini kan enggak. Saat ini perempuan bisa tampil, bahkan bisa melebihi laki-laki di ruang-ruang publik. Bahkan dalam zaman modern pun perempuan juga berkontribusi untuk operasional rumah tangga, termasuk financial support. Kan kalau sekarang kemudian dikasih setengah dari bagian laki-laki kan enggak relevan lagi agama ini. Ini ungkapan ini khawatirnya masuk dalam penyakit syubhat. Padahal di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa ikhwatan rijalan wa nisa falidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini enggak perlu tafsir, terjemahannya bahwa laki-laki itu mendapatkan bahagian dari dua perempuan. Jadi kalau perempuan dapat bahagian satu, maka laki-laki dapat dua. Kalau perempuan dapat setengah, maka laki-laki dapat satu. Pikiran tadi kalau tidak diobati dengan Al-Quran pasti akan melebar kemana-mana. Termasuk mungkin mengalami jilbab. Jilbab itu produksi budaya Arab. Bahkan kalau kita perhatikan di era itu bukan hanya orang Islam saja yang pakai baju begini. Kalau kita membaca peradaban Romawi dan Persia juga begitu pakaiannya. Jadi dengan demikian kesimpulannya bahwa hijab, jilbab, menutup aurat itu bukan syariat Islam tapi produk budaya Arab begitu. Bapak Ibu, dalam Al-Quran ini harus diobati. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hijab, mensyariatkan hijab ini kepada tiga golongan. Golongan yang pertama adalah ya ayyuhan nabi kulli azwajika, istri-istrinya para nabi, istrinya nabi. Wa banatika, dan anak perempuannya nabi. Dan yang ketiga wanisa'il mu'minin, wanita-wanita mukminin, wanita-wanita mukminat. Tidak ada kewajiban untuk golongan 4, golongan 5, golongan 6. Gimana bunyinya ayatnya? Ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna ay yu'rafna. Harus diobati pikiran syubhat tadi. Jadi kalau dari tiga tadi ya kita nggak mungkin istrinya Nabi, nggak mungkin pula anaknya Nabi. Tinggal satu lagi yang diwajibkan siapa? Wanita mukminah. Jadi kalau merasa bahwa kita ini wanita mukminah, berarti kewajibannya berlaku. Tapi kalau kita merasa bahwa itu bukan kewajiban dan bukan syariat untuk kita, khawatirnya ada golongan 4 yang memang itu nggak diwajibkan buat kita. Ini syubhat. Jadi
syubhat diobati dengan Quran, dan syahwat diobati dengan puasa. As-sawmu junnah, kata Nabi dalam hadisnya, puasa itu perisai. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang punya rasa takut dengan kedudukan Tuhan dan dia mampu menahan syahwatnya, maka baginya surga tempat yang mulia. Nah, yang ketiga, selain puasa dan juga Quran, satu lagi apa? Kedermawanan. Sehingga saya sering menyebut Ramadan ini punya 3 yang istimewa. Disebut trilogi Ramadan. Yang pertama Quran, yang kedua puasa, dan yang ketiga kedermawanan. Kenapa kalau gitu, Bapak Ibu? Anak laki-laki itu biasanya membanggakan ibunya, sementara anak perempuan itu lebih dekat dan mengidolakan bapaknya. Ibunda Aisyah itu adalah putri daripada Abu Bakar, dan tidak ada satupun orang yang menafikan kedermawanannya Abu Bakar. Setiap kali Nabi memerlukan biaya, support, kuda, onta untuk biaya menyebarkan Islam pada waktu itu, Abu Bakar tanpa hitung-hitungan ngasih limited. Sehingga semestinya putrinya yang bernama Aisyah bintu Abi Bakrin ini wajar kalau memuji bapaknya. Sama seperti anak-anak kita perempuan yang sering mengidolakan kita. Tetapi rupanya Ibunda Aisyah yang dipuji adalah suaminya. Kata Ibunda Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Kata Bunda Aisyah, tidak ada orang yang paling dermawan melebihi Nabi. Sekarang pertanyaannya, kalau bapaknya udah kayak begitu dermawanannya, kira-kira kayak apa kedermawanan Nabi? Ya Pak ya, nggak ada yang menafikan bahwa Abu Bakar ini nggak dermawan. Umar saja kalah. Tapi rupanya putri kesayangannya bukan mengidolakan, bukan memuji bapaknya, tapi yang dipuji adalah suaminya. Bapak, kalau bapak itu suka dipuji istri nggak? Pak, suka dipuji sama istri nggak? Enggak. Kalau enggak mungkin karena pilih kebetulan. Ya Bu ya. Ibu-ibu ini udah kita kasih semuanya aja, kadang-kadang kita ini kerja pagi sampai malam pulang, ATM dibawa istri, pasti suka nanya, "Pak, saya mama enggak?" Kayak gitu kan? Tapi ini Bunda Aisyah memuji Rasulullah. Jadi kedermawanan luar biasa Rasulullah. Enggak ada yang menandingi. Wa kana ajwaduhu yaqulu fi Ramadan. Dan dari seluruh episode kehidupan baginda, kata Ibunda Aisyah, yang paling dermawan itu adalah pada saat bulan Ramadan. Tadi MC sudah menyebut ada proyek apa tadi? Karpet. Bapak kalau ikut ngambil 1 meter saja, 1 meter bisa dipakai orang sholat berapa orang? 2 orang. Bapak nggak sholat di masjid, tapi gara-gara uang bapak dipakai untuk beli karpet, Pak, dapat pahala. Semeternya berapa Pak? 800. Ya cicil lah, yang penting minta komitmen dulu. Pak Haji, saya mau 1 meter. Nah, bayarnya ini separuh dulu, gak apa. Bapak ibu, orang Arab terakhir. Orang Arab punya ungkapan begini, malu kali ghairi in suntan. Harta kalian itu akan jadi punya orang lain kalau kamu simpan. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ifas ini saya tahu ada yang punya kebun durian 15 hektar di Bogor. Betul kan? Betul kan? 15 sampai 20 an. Ada yang punya kontrakan 20.000. Ada juga yang punya saya tahu di Kalimalang ada yang dimiliki oleh jamaah Mujahidin. Di rumahnya ada beberapa mobil. Kalau seandainya ibu isbah kita ini wafat, sertifikat 30 hektar kebun durian. Jadi punya siapa namanya?
Pak. Sertifikat ruko 30 pintu kontrakan tadi, saat kita udah meninggal punya siapa jadi Pak? Punya orang lain. Malu kali lagi yang capek mendapatkannya kita, tapi pada saat kita wafat berubah namanya. Syukur-syukur kalau anak kita ini saleh-saleh, tapi kadang-kadang bergaduh antara anak. Kita yang capek kerja dulu nggak kenal waktu, setelah kita dapat tidak lama selepas itu diambil orang lain, jadi punya orang lain. Wa ma anfaqtahu fahuwa laka, tapi yang kalian infakkan, yang kalian titipkan ke DKM, ke panti asuhan, ke zakat, ke infak, ke sedekah, fahuwa laka, itulah sejatinya yang punya kamu. Kan di bawah Ramadan waktunya, kata Nabi, kata Bunda Aisyah ini, waktu Nabi paling dermawan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sukseskan proyek Al-Ikhlas dan makin sholat juga kita juga. Aku lupa ya kata Mustafa, triloginya adalah Quran, puasa, dan kedermawanan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.